Halo semua, kembali lagi di channel Berita Persebaya Surabaya. Piye kabare rek? Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Kali ini, kami akan sampaikan prediksi susunan pemain dan prediksi skor akhir pertandingan antara Persebaya dan Persik Kediri di helatan Piala Menpora tahun 2021. Derby Jatim antara Persik Kediri dan Persebaya Surabaya akan berlangsung dalam laga Piala Menpora 2021 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret tahun 2021, jam 18.15 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan dapat disaksikan secara langsung di Indosiar atau video.com. Laga ini tidak hanya adu gengsi dua klub asal Jawa Timur, tapi juga adu kualitas pelatihnya. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, dan pelatih Persik Kediri saat ini, Joko Susilo, pernah bersama di Arema FC pada musim 2017. Saat itu, Aji Santoso adalah pelatih Arema FC, dan Joko Susilo merupakan asistennya. Dua pelatih ini pernah bertemu dalam pertandingan 3-1 pada 20 Februari 2020. Kondisi tim Persebaya Surabaya jelang pertandingan antara Persebaya melawan Persik Kediri. Persebaya Surabaya bertolak ke Bandung dengan membawa 25 pemain. Namun, pelatih Aji Santoso masih terus memantau kondisi Arif Satria dan Rivaldi Bauwo karena keduanya masih belum fit. Tim Bajul Ijo sampai di Bandung hari Minggu malam tanggal 21 Maret 2021. Coach Aji juga menekankan keyakinannya terhadap kemampuan pemain muda Persebaya. Menurutnya, pemain muda memiliki masa recovery yang lebih cepat. Karena itu, kemungkinan mereka akan diberikan kesempatan untuk turun di laga perdana cukup terbuka lebar. 6 pemain merupakan pemain muda usia di bawah 20 tahun jebolan tim junior Persebaya, yaitu Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Diki Kurniawan, Supriyadi, dan Akbar Firmansyah. Berikut komentar Coach Aji. Dari awal, kami sudah sampaikan, di Piala Menpora ini kami tidak menggunakan pemain asing, semua pemainnya lokal. Saya ingin memberi jam terbang pada mereka, yang tujuan akhirnya adalah nanti tampil di kompetisi. Paling tidak, dia sudah bisa merasakan atmosfer pertandingan yang sebenarnya. Berikut komentar Irianto sebagai kapten Persebaya. Karena ini pertandingan pertama, pasti akan sulit dan syarat tekanan. Tapi itu bukan alasan untuk tidak tampil memberikan yang terbaik dan meraih hasil positif. Berikut adalah perkiraan susunan pemain. Posisi penjaga gawang. Satria Tama diprediksi akan menjadi penjaga gawang yang diandalkan di bawah Mister Gawang. Sebab dia tercatat sebagai kiper yang paling senior saat ini, meskipun usianya baru 24 tahun. Meskipun usianya masih muda, 24 tahun, dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain, yaitu Hernando Ari dan juga Andika Ramadan, Satria Tama terhitung lebih tua, dan juga memiliki pengalaman yang lebih banyak. Kiper kelahiran Sidoarjo ini sudah menjadi pilihan utama sejak usia 20 tahun saat berseragam Persegres Gresik United, tepatnya pada 2017. Kemudian, dia hijrah ke Madura United dan langsung menjadi kiper utama di sana. Selain itu, kiper berpostur 183 cm tersebut juga berpengalaman di level internasional bersama Timnas Indonesia. Dia juga pernah membawa Timnas Indonesia U22 arahan Indra Safri menjuarai Piala AFF U22 tahun 2019. Untuk posisi bek kanan, posisi ini berpeluang besar ditempati oleh pemain berusia 20 tahun, Koko Ari Arya. Dia sudah menjadi andalan di posisi bek kanan sejak musim lalu. Kualitas yang dimiliki, sang pemain kemudian membawanya ke Timnas Indonesia di bawah komando pelatih Shin Tae-yong. Menariknya, Koko sempat menempati posisi yang berbeda dalam duel kontra Bali United pada 7 Maret lalu. Dia sebenarnya berposisi asli sebagai bek kanan menggantikan Rifat Marasabesi. Namun, dia kemudian ditempatkan di sayap kanan dan mencetak gol. Kemampuannya dalam membantu serangan di sisi kanan akan sangat membantu Persebaya yang kerap memainkan permainan dari sisi sayap. Untuk duet jantung pertahanan Persebaya sangat mungkin diisi oleh Arif Satria dan Rizky Ridho. Dua pemain ini memiliki kualitas yang cukup baik.
Terbukti mereka sama-sama dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia arahan Sintayong. Arif sebenarnya terbilang sebagai pemain yang belum banyak pengalaman di kasta tertinggi. Pemain berumur 25 tahun ini baru menjajal Liga 1 pada 2018 saat Persela Lamongan merekrutnya dan menjadi pilihan utama sebagai bek tengah. Rizky Ridho sendiri disebut sebagai wonderkid yang bakal menjadi bek andalan Persebaya di masa depan. Pemain satu ini sudah menunjukkan kualitasnya, bahkan berperan sebagai kapten bersama timnas Indonesia U16 dan U19. Selain itu, sebenarnya masih ada Muhammad Saifuddin yang berpostur 178 cm. Dia bisa menjadi pelapis dua pemain tadi, khususnya untuk Aryo Satria yang saat ini masih belum fit. Sedangkan untuk posisi bek kiri Persebaya, posisi ini sebelumnya sempat mengalami krisis setelah hengkangnya kakak Ruben Sanadi pada 2020 lalu. Pada musim itu, tim Bajul Ijo tidak memiliki pemain yang berposisi asli sebagai bek kiri. Musim ini, Aji Santoso mendatangkan dua pemain sekaligus di posisi ini. Mereka adalah Reva Adi Utama dan Frank Ricard Sokoy. Kemungkinan besar yang akan menjadi pemain inti untuk posisi bek kiri adalah Reva, karena memiliki pengalaman bersama PSM Makassar, Barito Putra, dan Badak Lampung. Sedangkan Frank Ricard Sokoy belum memiliki pengalaman di Liga 1. Tapi dia punya potensi yang sangat besar karena masih muda dan juga memiliki skill. Untuk posisi lini tengah, di bagian gelandang bertahan, Persebaya diprediksi akan menggunakan dua gelandang bertahan untuk memperkuat lini tengahnya. Dua posisi tersebut kemungkinan besar adalah Rahmat Irianto dan Muhammad Hidayat. Pemain yang masih berumur 20 dan 24 tahun ini kebetulan sudah bergabung sejak 2017 lalu. Rahmat Irianto sebenarnya merupakan pemain yang berposisi asli sebagai bek tengah. Namun, kemampuan dalam melakukan intercept dan ball winning membuatnya bermain apik di posisi gelandang bertahan sejak 2019. Sedangkan Hidayat adalah pemain andalan di posisi gelandang bertahan selama 4 musim berturut-turut. Di usianya yang masih muda, Hidayat sering sekali bermain dengan pemain asing. Contohnya seperti Arin William. Untuk posisi gelandang serang, sejak 2018 sudah diisi oleh pemain asing. Contohnya adalah Robertino Pugliara, Damian Lizio, Diogo Campos, hingga yang terakhir ada Makan Konate. Kali ini, Persebaya akan menggunakan playmaker lokal karena tidak merekrut pemain asing. Di antara stok gelandang serang yang ada, Hambali Tholib diprediksi akan menjadi pilihan utama Persebaya. Kemampuannya dalam membagi bola sangat baik meskipun masih berusia 20 tahun. Untuk posisi penyerang sayap akan diisi oleh Octavianus Fernando dan Muhammad Supriyadi, karena dua pemain ini memiliki kriteria yang tepat dan dapat diandalkan oleh pelatih dalam skema serangan dari sayap. Keduanya sama-sama memiliki kecepatan dan kemampuan melakukan penetrasi. Mereka juga tidak jarang melepas tembakan dari luar kotak penalti saat menemukan ruang tembak. Octavianus telah menjadi bagian Persebaya dan kerap diandalkan secara bergantian sejak bergabung pada 2017 lalu. Sedangkan Supriyadi termasuk pemain sayap bermasa depan cerah serta prestasinya sangat baik, yaitu menjuarai Piala AFF U16 tahun 2018 di Sidoarjo. Untuk posisi striker ujung tombak, Persebaya hanya memiliki dua stok striker di Piala Menpora 2021 ini, yaitu Samsul Arif dan Rivaldo Bawo. Samsul sudah resmi dikontrak, sedangkan Rivaldi masih berstatus pemain trial. Kemungkinan besar, ujung tombak akan diisi oleh Samsul Arif. Meskipun usianya sudah mencapai 36 tahun, pemain asli Bojonegoro ini masih tidak kehilangan ketajaman dan insting mencetak gol. Samsul bahkan selalu bersaing dalam daftar pencetak gol Liga 1 sejak 2017 dan kerap menjadi pemain lokal tersubur. Dengan pengalaman yang dimilikinya, dia sangat diharapkan menjadi mesin gol andalan tim asal kota pahlawan tercinta kita. Formasi yang mungkin dibawa adalah 4-3-3. Head-to-head Persebaya versus Persik Kediri. Di pertemuan terakhir antara Persebaya versus Persik, kedua tim bermain dengan hasil imbang 1-1. Selain laga itu, berikut adalah head-to-head antara kedua tim dari 5 pertemuan terakhirnya. Persebaya Surabaya versus Persik Kediri, 29 Februari 2020. Skor akhir 1-1.
pertandingan Persebaya Surabaya versus Persik Kediri pada 10 Februari 2020. Skor akhir 3 untuk Persebaya dan 1 untuk Persik Kediri. Pertandingan Persik Kediri versus Persebaya Surabaya pada 15 Januari 2014 dimenangkan dengan skor 1-0 untuk Persik Kediri. Pertandingan 13 Juni 2012 antara Persebaya versus Persik Kediri dimenangi Persebaya dengan skor 3-2. Pertandingan 7 Juni antara Persik Kediri dengan Persebaya Surabaya dimenangi Persebaya dengan skor telak 1-3. Dengan sejarah pertemuan tersebut dan kondisi tim saat ini, prediksi admin adalah kemenangan tipis untuk Persebaya. Pertandingan mungkin akan diakhiri dengan skor akhir 2 untuk Persebaya dan 1 untuk Kediri. Pencetak golnya prediksi admin Samsul Arif dan Supriyadi untuk Persebaya. Sedangkan Persik Kediri, pencetak golnya mungkin adalah Septian Bagaskara. Prediksimu apa, Rek? Tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, kalau ada diskusi yang mau disampaikan terkait dengan prediksi susunan pemain dan juga skornya, bisa tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah data dan kata. Maaf kalau saya medok. Terima kasih sudah menonton. Ingat selalu dukung Persebaya dari rumah ya untuk turnamen kali ini. Persebaya selamanya. Salam satu nyali. Wani.